Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka mengikuti kajian spesial yang dilaksanakan oleh Forkim sendiri. Kemudian lawat menyertai salam kita kirimkan ke ribuan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang tingkah lakunya kita jadikan sebagai contoh, bahkan diamnya pun kita jadikan sebagai contoh. Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya persilakan kepada dua pemateri kita untuk membahas tentang pengenalan dan persiapan seleksi LPDP itu sendiri, saya ingin bercerita lah tentang ini. Sebetulnya seminar seperti ini mungkin teman-teman jarang dapati di kampus kita, karena memang tidak ada yang wadahi. Walaupun kemarin sempat dari teman-teman ada yang berinisiatif untuk melaksanakan kajian seperti ini LPDP, tapi ya mungkin tidak berhasil karena ada sesuatu hal seperti itu. Dan alhamdulillah Forkim hadir menjadi solusi yang insya Allah solutif untuk bagaimana mewadahi teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa sih itu LPDP. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian yang hadir masih tidak tahu apa itu LPDP. LPDP itu sendiri adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi dinaungi oleh Kementerian Keuangan dari pemerintah itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian rugi kalau misalnya teman-teman tidak menyimak apa yang disampaikan oleh dua pemateri nantinya. Jadi selanjutnya mungkin saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada Kak Syukran. Sebelumnya itu saya akan membacakan CV dari beliau. Ya, Pak. Ya. Jadi nama beliau ya luar biasa CV-nya. Syukran Fajrian Syah. Alamat dan tanggal lahir 28 bulan 10 1998. Ya, jadi selanjutnya ya ya beliau ini merupakan alumni dari kampus kita angkatan 16 prodi pendidikan bahasa Inggris. Kalau kita melihat dari kalau kita melihat dari CV beliau, dia memiliki banyak banyak prestasi dan sebagainya. Dia aktif di debat dan sebagainya. Jadi kita beruntunglah teman-teman hadir pada kesempatan ini. Jadi mungkin itu Ji sedikit biodata yang saya sampaikan, saya bacakan. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Kak Syukran untuk menyampaikan materinya. Satu dua, ada suara. Assalamualaikum, ada suara. Waalaikumsalam, ada juga. Saya kira sebenarnya pemateri kedua, tapi biarlah, tidak apa-apa. Bisa berikan maksudnya untuk share screen adminnya. Silakan Kak.
Jadi langsung saja Bi untuk menghemat waktu karena kita sudah molor beberapa menit tadi. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan KB? Halo. Tes. Halo. Halo, Layarnya masih gelap Kak, belum ada tulisan. Ada gentaran Kak, ada gentaran. Nggak kelihatan. sekarang Belum ada Pak. belum. Aman-aman. Oh, sudah ada Kak, sudah. Sudah ada kelihatan. Slideshow Iya, sudah kelihatan Kak. mode slideshow atau bagaimana? Sudah Iya Kak, kelihatan sudah. slideshow-nya? Oke. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit perkenalan, jadi mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu saya, tapi alangkah lebih baiknya kalau saya ulangi sedikit. Jadi nama saya Syukron Fajriansyah. Waalaikumsalam. Saya lulusan IAIN Parepare angkatan 2016, alhamdulillah. Dan kemarin singkatnya saya diberikan kesempatan oleh LPDP untuk menjadi salah satu awardee pada tahun 2021. Dan pada kesempatan ini, insya Allah saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman sekalian yang memang benar-benar memiliki niat untuk mendaftar beasiswa. Saya akan sharing dengan teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi dan juga apa saja yang pernah saya lewati sebelumnya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya saya berbicara terlalu cepat, mungkin bisa minta diulangi atau mungkin teman-teman bisa bertanya atau instruksi apabila saya berbicara terlalu cepat. Oke, jadi langsung saja. Pertama, let's start with our own wish. Jadi kata-kata pertama yang saya letakkan itu untuk teman-teman sekalian untuk membuka kegiatan kita ataupun sharing kita pada sore hari ini adalah mari kita sama-sama memulai dengan keinginan kita sendiri. Dalam artian kita mendaftar beasiswa dengan kemauan kita sendiri tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur berat hati dan lain-lain, akan tetapi ini adalah niat kita sendiri. Selanjutnya, cara ataupun step-step untuk mendaftar beasiswa. Sebenarnya beasiswa PDP itu adalah bisa dikatakan beasiswa yang cukup simpel, berbeda dengan beasiswa lain yang memiliki banyak tahap. Sebelumnya apabila suara saya kurang jelas bisa dipertanyakan. Jadi saya lanjut. Beasiswa PDP itu adalah beasiswa yang bisa dikatakan proses seleksinya sangat simpel. Berbeda dengan beasiswa lain yang kadang memiliki banyak step ataupun banyak tes-tes yang harus dilalui. LPDP itu hanya memiliki 3 step ataupun 3 tahapan seleksi yang harus kita lewati. Tahapan pertama adalah administration,
tahap berkas, di mana tahapan ini nanti kita akan bahas satu persatu di slide-slide selanjutnya. Tahapan kedua adalah substansi akademik dan kebangsaan. Setelah kita melewati tahapan administrasi dan dinyatakan lolos, kita akan melaju ke tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu tahap substansi akademik dan kebangsaan. Setelah kita dinyatakan lolos di tahap kedua, kita akan beralih ke tahap terakhir, yaitu tahap interview ataupun tahap wawancara. Pertama, ini adalah tahapan yang saya katakan bahwa tahapan pertama dan tahapan yang paling penting. Kenapa? Karena ini ada salah satu wujud pertama kita ataupun pandangan pertama sih memberi beasiswa terhadap siapa kita. Jadi dari berkas-berkas ini ataupun dari tahapan ini, tahapan administrasi, si pemberi beasiswa akan mengetahui bahwa sebenarnya siapa Sukron itu begini begitu. Jadi kita saya mengatakan bahwa ini adalah tahapan yang paling penting. Selanjutnya langsung saja, di tahapan administrasi itu ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi ataupun berkas-berkas yang harus teman-teman sediakan untuk mendaftar ataupun untuk melewati tahapan ini. Seperti yang teman-teman lihat di slide, mungkin beberapa saya singkat tapi semuanya tercantum dalam hal ini. Yang pertama itu biodata. Biodata teman-teman nantinya akan isi secara online, di mana di akun teman-teman sekalian, jika sudah membuat akun LPDP, teman-teman akan diberikan waktu selama kemarin kalau tidak salah 14 hari. Kita diberikan waktu 14 hari oleh pihak LPDP mulai dari tanggal pembukaannya. Misalnya LPDP membuka pendaftaran untuk tahap administrasi tanggal 1, maka batas pengisiannya itu tanggal 14. Jadi kita memiliki waktu 14 hari untuk mengisi biodata kita di website ataupun di akun LPDP kita. Selanjutnya teman-teman juga harus membutuhkan kartu tanda pengenal ataupun KTP. Teman-teman kartu KTP teman-teman nantinya akan diupload. Jadi usahakan filenya itu scan. Alangkah lebih bagusnya kalau dia scan berwarna lalu kita PDF-kan. Selanjutnya seperti halnya KTP, kita memerlukan ijazah dan transkrip nilai. Tapi kedua file ini terpisah. Jadi misalnya kita scan ijazah S1 kita, bukan ijazah SMP, tapi LPDP hanya meminta ijazah S1 kita. Jadi kalau kita ingin mendaftar S2, maka ijazah yang kita kumpulkan di form itu adalah ijazah S1, maka ijazah yang kita kumpulkan itu adalah ijazah S2. Maaf sebelumnya. Selanjutnya transkrip nilai juga seperti halnya ijazah, kita mengumpulkan transkrip nilai dari ijazah terakhir kita. Misalnya saya ingin mendaftar beasiswa S2, maka transkrip nilai yang saya kumpulkan itu adalah transkrip nilai S1 saya kemarin. Selanjutnya sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apakah sertifikat bahasa di LPDP itu wajib atau tidak? Padahal saya cuma mendaftar dalam negeri, maka LPDP juga membutuhkan sertifikat bahasa, padahal kita kan cuma menggunakan bahasa Indonesia nantinya kalau kita kuliah ataupun kita belajar. Tapi apakah kita harus tetap membutuhkan sertifikat bahasa? Jawabannya adalah iya. Dimanapun kampus yang kita tuju, dalam maupun luar negeri, kita tetap membutuhkan sertifikat bahasa, dan itu adalah oleh LPDP. Dan juga pembagian teman bisa pembagiannya itu merata, pembagiannya bervariatif ataupun berbeda-beda sesuai dengan jalur yang teman-teman ambil dan juga sesuai dengan kampus yang teman-teman tuju. Tapi alangkah lebih baiknya, di sini saya sedikit memberikan saran kepada teman-teman sekalian, bahwasanya untuk mengambil tujuan luar negeri, alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman menggunakan sertifikat IBT dan IELTS. Karena kenapa?
bukan hanya untuk persyaratan, bukan sertifikat itu bukan hanya untuk kita gunakan di berkas LPDP, akan tetapi sertifikat bahasa akan kita gunakan untuk apply di kampus tersebut. Misalnya salah satu kampus di Eropa, misalnya apa sih, yang kita kenal sama-sama Harvard University. Di Harvard itu misalnya kita ingin apply di sana, mereka tidak menerima yang namanya sertifikat TOEFL ITP. Mereka hanya menerima mereka hanya menerima IELTS. Bahkan mereka juga tidak menerima selectivity. Karena kenapa? Persyaratan sertifikat ini teman-teman juga harus perhatikan bahwa kalian memenuhi persyaratan sertifikat bahasa atau TOEFL ataupun IELTS bukan hanya semata-mata untuk persyaratan berkas ataupun kelengkapan berkas teman-teman mendaftar beasiswa di PDP. Tapi perlu juga digarisbawahi bahwa sertifikat bahasa ini akan kita gunakan juga untuk mendaftar di kampus tujuan. Kalau contohnya di dalam negeri itu sekarang minimal sertifikat TOEFL yang dibutuhkan untuk mendaftar S2 di salah satu kampus itu minimal harus skor 500. Itu TOEFL IBT dan itu adalah TOEFL yang resmi. Misalnya teman-teman ingin apply di UGM, UPI, UNM, Unhas dan lain-lain, teman-teman harus memiliki sertifikat bahasa minimal skor 400. Mungkin masih ada yang terima 400, tapi alangkah lebih amannya jika teman-teman memiliki skor 500. Dan selanjutnya mungkin kita loncat ke persyaratan selanjutnya yaitu LOA. Nanti akan saya jelaskan karena ini penjelasannya agak sedikit panjang dan saya sediakan slide tersendiri. Dan LOA nanti itu kita upload apabila kita memiliki LOA. Selanjutnya adalah surat rekomendasi. Nanti juga akan saya jelaskan di slide tersendiri karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman untuk selanjutnya adalah personal statement. Personal statement ini juga nanti personal statement ini saya jelaskan. Ya, tadi apa? Lanjut. Lanjut. Halo. Oke, saya lanjut. Personal statement itu kemarin bercerita sedikit bahwasanya personal statement itu samanya dengan biodata. Akan tetapi pada saat saya mendaftar pada tahun 2020 itu personal statement mengalami beberapa kali perubahan. Pertama, kita harus membuat esai dengan esai personal statement. Setelah itu ada perubahan lagi, ternyata esainya tidak dibutuhkan, dan ada perubahan lagi bahwa esainya dibutuhkan. Jadi di angkatan 2021 itu ada beberapa orang yang mengumpulkan personal statementnya dalam bentuk esai dan mereka upload itu di website, dan ada juga beberapa orang yang tidak membuat personal statement dalam bentuk esai karena personal statementnya digabung dengan biodata, dan itu menjadi kesalahan. Tapi akan tetapi kedua hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh LPDP karena LPDP sendirilah yang membuat yang memiliki sedikit kesalahan di sistemnya. Selanjutnya esai komitmen untuk Indonesia, di mana ini esai yang saya rasa esai yang sangat menentukan teman-teman apakah bisa menarik perhatian pihak LPDP atau tidak. Karena kenapa? Esai ini menurut saya sangat menentukan di tahapan seleksi berkas ini. Nanti akan saya jelaskan sendiri di slide-nya. Slide selanjutnya. Ada sedikit tambahan untuk berkas yang dibutuhkan di pendaftaran beasiswa jalur prasejahtera. Ini adalah berkas tambahan, di mana berkas ini tidak dipakai di pendaftaran beasiswa reguler.
Karena kan LPDP nanti akan dijelaskan oleh pemateri kedua. LPDP itu memiliki beberapa jalur untuk mendaftar, diantaranya jalur umum, reguler, prasejahtera, daerah afirmasi, targeted, kampus top dunia, dan lain-lain sebagainya. Jadi persyaratan tambahan mungkin teman-teman yang memiliki kartu Indonesia Sejahtera ataupun kartu Indonesia Pintar dan juga program pemerintah, program pendidikan pemerintah, dan juga surat keterangan bidik misi. Ini adalah privilege karena bahasa privilege sekarang lagi booming. Privilege untuk teman-teman sekalian yang alumni bidik misi, dalam artian alumni bidik misi 2 tahun terakhir. Misalnya sekarang LPDP membuka pendaftaran beasiswa tahun 2022, maka alumni bidik misi yang lulus tahun 2000 itu masih bisa melalui jalur prasejahtera. Mereka masih bisa mereka masih bisa mendaftar beasiswa LPDP melalui jalur prasejahtera. Selanjutnya berkas tambahan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mendaftar lewat jalur prasejahtera adalah dokumen prasejahtera 2. Ini adalah bersifat opsional. Kenapa? Karena isi dari surat prasejahtera 2 ini adalah surat keterangan bahwa teman-teman adalah orang pertama di keluarga teman-teman yang menyelesaikan S1. Itu yang pertama. Yang kedua, surat pernyataan. Kalau misalnya yang pertama tidak terpenuhi, teman-teman bisa beralih ke keterangan kedua. Keterangan kedua dari dokumen prasejahtera kedua yang bersifat opsional ini adalah teman-teman adalah orang pertama yang di keluarga Anda yang melanjutkan studi S2, dalam artian teman-teman bersaudara 3 orang, sedangkan teman-teman adalah anak pertama, sedangkan orang tua teman-teman hanya S1 misalnya. Secara otomatis Anda berhak ataupun bisa memasukkan berkas bahwasanya Anda adalah orang pertama di keluarga Anda yang melanjutkan studi untuk jenjang S2. Selanjutnya di sini kemarin saya tambahkan poin selanjutnya. Kenapa? Karena kemarin saya sempat melihat info yang disebar di grup bahwasanya ada beberapa persyaratan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Di situ tertera kalau tidak salah poin kelima bahwa membutuhkan surat keterangan kesehatan. Bahwa saya ingin jelaskan sedikit kepada teman-teman sekalian bahwasanya persyaratan tersebut yang membutuhkan surat keterangan kesehatan itu hanya dipakai pada tahun 2019 ke bawah. 2020-2021 LPDP tidak membutuhkan lagi yang namanya surat keterangan kesehatan. Akan tetapi teman-teman juga bisa mempersiapkan, siapa tahu nanti pendaftaran selanjutnya 2022 tidak ada yang tahu apakah LPDP masih membutuhkan yang namanya surat keterangan kesehatan atau tidak. Yang jelas ini sedikit info kepada teman-teman bahwasanya surat keterangan kesehatan itu hanya dipakai pada saat pendaftaran beasiswa tahun 2019 ke bawah. Tahun 2020 sampai 2021 LPDP tidak mempersyaratkan surat kesehatan itu sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mulai membahas satu persatu tentang membahas hal-hal penting yang ada di atas tersebut ataupun persyaratan administrasi. Pertama adalah biodata diri. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan mulai dari sekarang ataupun perlu introspeksi diri bahasanya, bahwasanya teman-teman harus mengetahui ataupun mencari tahu bahwa ada beberapa poin yang akan teman-teman isikan di biodata tersebut di web nantinya. Yang pertama adalah strength and weakness, kekuatan ataupun kelemahan teman-teman sekalian. Dalam artian apa yang menonjol dari teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman pintar debat, teman-teman pintar berdiskusi, teman-teman pintar dalam mengorganisasi sesuatu, itu adalah kekuatan teman-teman. Dan itu nantinya akan diberikan form tersendiri oleh LPDP untuk mengisi tentang form kekuatan teman-teman ataupun kelebihan teman-teman. Dan juga setelah form tersebut ada juga form selanjutnya yang namanya weakness ataupun kelemahan, di mana teman-teman juga harus mengetahui apa sih kekurangan teman-teman sekalian, apa yang menjadi hal yang menjadi kekurangan teman-teman sekalian, tapi akan tetapi kekurangan tersebut bisa menunjang kelebihan teman-teman. Dalam hal contohnya
teman-teman kekurangannya itu tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Akan tetapi karena Anda tidak bisa bekerja di bawah tekanan, Anda menanggulangi kekurangan tersebut dengan Anda tidak selalu mengerjakan sesuatu tepat waktu. Seperti itu. Jadi cara sedikit info ataupun sedikit sharing kepada teman-teman sekalian, bahwasanya cara untuk mengisi biodata itu bukan hanya disebutkan misalnya kekurangannya tidak bisa begadang, tidak bisa bekerja di bawah tekanan, tapi akan tetapi teman-teman juga harus menarasikan bahwasanya kekurangannya seperti ini, kenapa begini, dan juga di akhirnya nanti harus menyebutkan bahwa kekurangannya itu bisa menjadi suatu kelebihan tersendiri. Dan juga selanjutnya pengalaman teman-teman sekalian. Jadi mulai sekarang teman-teman juga harus ataupun mulai memilih-milih pengalaman apa sih yang menonjol dari teman-teman sekalian. Misalnya Anda pernah ikut debat, Anda pernah ikut begini organisasi, dan itu Anda pernah ikut kegiatan volunteer. Ini yang paling penting. Jika teman-teman memiliki pengalaman di bidang volunteer, itu adalah pengalaman yang paling berharga ataupun paling patut untuk ditulis di biodata diri. Dan juga teman-teman tuliskan di pengisian biodata. Selanjutnya, dan ini juga menjadi salah satu hal penting dan diperhatikan oleh pihak LPDP saat menulis biodata. Apa yang membuat teman-teman berbeda daripada peserta lain? Nanti LPDP ataupun di websitenya kita akan diberikan suatu kolom di mana kita menuliskan hal tersebut. Apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Misalnya kita adalah orang yang rajin, kita adalah orang yang selalu istilahnya hal yang menonjol kepada diri teman-teman bisa membedakannya daripada orang lain, bisa menilai plus dari pemberi beasiswa menjadi nilai plus yang bisa menunjang keberhasilan ataupun tahapan seleksi administrasi teman-teman sekalian. Dan ada beberapa hal lain lagi, tapi saya rasa yang paling penting hanya beberapa hal ini yang perlu teman-teman pikirkan mulai dari sekarang. Teman-teman harus mulai menulis ataupun mulai membayangkan apa-apa saja yang akan Anda isikan, apa-apa saja yang akan Anda isi nanti di pengisian biodata tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang Letter of Achievement ataupun LOA. Di sini juga mungkin teman-teman ada beberapa yang bertanya ataupun masih bingung apa sih itu LOA. LOA atau Letter of Achievement itu adalah surat tanda bahwa teman-teman telah diterima di suatu kampus. Dan juga ini adalah suatu bisa jadi menunjang teman-teman dalam dalam seleksi berkas tersebut. Karena kenapa? Ini adalah pertanda bahwa teman-teman memang sudah siap melakukan perkuliahan, karena teman-teman sudah mendaftar LPDP, beasiswa LPDP dengan kesiapkan kampus tujuannya. LOA tersendiri terbagi dua. Jadi kalau teman-teman memiliki LOA, yang pertama adalah LOA kondisional, di mana artinya teman-teman diterima di suatu kampus, akan tetapi yang harus diselesaikan. Misalnya Anda apply di kampus luar negeri, akan tetapi skor TOEFL teman-teman ataupun skor IELTS teman-teman masih belum mencukupi, maka teman-teman masih menerima yang namanya LOA kondisional, di mana setelah Anda diberikan LOA dan lulus LPDP, Anda harus tetap membayar ataupun memenuhi persyaratan dari kampus tersebut. Selanjutnya adalah LOA unconditional, di mana LOA ini adalah tanda resmi bahwa Anda sudah diterima di kampus tersebut. Anda tinggal membayar SPP lalu kuliah. Ini adalah LOA yang tidak perlu membutuhkan persyaratan tambahan lagi,
bahwasanya ini benar-benar menandakan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus tersebut. Misalnya teman mendaftar di dalam negeri Unhas misalnya, teman-teman sudah mendapatkan surat keterangan lulus semua tes dari seleksi masuk Unhas. Dan mungkin juga sedikit penjelasan, maaf sebelumnya kalau ada suara motor karena saya di pinggir jalan raya. Selanjutnya, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, LOA itu wajib atau tidak? Kalau kita mendaftar LPDP, apakah harus ada LOA atau tidak? Jawabannya adalah LOA itu adalah opsional. Jadi kalau teman-teman masih belum memiliki LOA ataupun letter of assignment, Anda masih bisa mendaftar beasiswa LPDP. Begitupun saya kemarin, saya mendaftar LPDP tanpa menggunakan LOA. Dan ketika kita tidak menggunakan LOA, maka nantinya di form pengisian biodata kita akan diberikan keterangan ataupun kita diberikan kesempatan oleh LPDP untuk memilih 3 kampus tujuan, dalam artian 3 kampus yang akan kita setelah kita dinyatakan lolos oleh LPDP. Dan LPDP nanti akan memberikan kita waktu, tahun kemarin itu hanya 16 bulan, 1 tahun setengah, kurang lebih 1 tahun setengah. Sekarang karena COVID kita diberikan waktu 2 tahun untuk mencari kampus. Misalnya teman-teman mendaftar LPDP tanpa menggunakan LOA dan alhamdulillah lulus sampai menyelesaikan semua tahapan seleksi. Anda setelah dinyatakan lulus, Anda memiliki waktu selama 2 tahun untuk apply ataupun untuk mendaftar di kampus tujuan. Misalnya pilihan di biodata teman-teman, Anda mengisikan kampus pertamanya Unhas, kampus keduanya UNM, kampus keduanya UIN Alauddin. Anda diberikan waktu 2 tahun untuk mendaftar di kampus tersebut, dan setelah Anda mendaftar di kampus tersebut, Anda baru akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan TK. Ini adalah tahapan persiapan keberangkatan. Setelah melakukan tahapan persiapan keberangkatan, ini bukan tahapan seleksi tapi hanya sebuah program yang diadakan oleh LPDP. Setelah itu Anda lalu bisa kuliah. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah memiliki LOA, setelah Anda menyelesaikan semua tahapan seleksi sampai tahapan wawancara, teman-teman akan langsung mengikuti PK, persiapan keberangkatan. Setelah mengikuti persiapan keberangkatan tanpa diberikan waktu kesempatan 2 tahun untuk mencari kampus, Anda langsung mengikuti kegiatan PK. Setelah mengikuti kegiatan PK, langsung mengikuti perkuliahan di kampus tersebut. Jadi itu adalah perbedaan dari ketika kita mendaftar LPDP tanpa LOA dan ketika kita mendaftar LPDP dengan LOA. Semuanya kedua cara tersebut sama-sama bagus, memiliki kelebihan masing-masing dan juga memiliki kekurangan masing-masing. Mungkin kelebihan jika teman-teman mendaftar LPDP menggunakan LOA adalah waktu penantian teman-teman ataupun waktu kuliah teman-teman akan langsung akan singkat, dalam artian setelah lulus LPDP kalian akan langsung kuliah dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan setelahnya. Akan tetapi jika teman-teman mendaftar LPDP dan dinyatakan lulus tanpa LOA, maka teman-teman akan menunggu lagi sekitar 1 atau 2 tahun sampai teman-teman mendapatkan kampus, sampai teman-teman dinyatakan lolos di kampus tersebut. Setelah itu teman-teman baru bisa melakukan perkuliahan. Mungkin itu, nanti apabila ada hal yang masih kurang jelas mungkin bisa dipertanyakan nantinya. Lanjut, kita membahas tentang surat rekomendasi. Siapa sih yang harus memberikan kita surat rekomendasi? Ini juga mungkin adalah salah satu berkas yang paling penting ataupun salah satu berkas yang paling menunjang teman-teman untuk melewati aplikasi. Karena kenapa? Si pemberi rekomendasi itu tidak boleh asal-asalan. Dalam artian si pemberi rekomendasi itu harus tahu betul siapa Anda dan juga bisa mendeskripsikan siapa Anda, bisa menjelaskan kelebihan Anda, bisa menjelaskan kekurangan Anda, tahu dan benar-benar mengenal Anda. Dalam artian orang-orang yang memberikan rekomendasi itu bukan cuma misalnya seorang guru yang pernah mengajar kita, akan tetapi mereka yang bisa menjelaskan ataupun bisa bisa
memaparkan siapa kita sebenarnya. Karena kenapa? Surat rekomendasi yang bagus adalah surat rekomendasi yang berisi tentang siapa sih si pelamar beasiswa tersebut. Dalam artian surat rekomendasi yang mungkin kurang bisa diterima oleh pemberi beasiswa adalah hanya berisi bahwa saya misalnya bla 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 memberikan rekomendasi kepada Syukron untuk mengikuti untuk mengambil ataupun mendaftar beasiswa LPDP wassalam. Surat rekomendasi seperti ini mungkin kurang direkomendasikan ataupun saya pribadi kurang rekomendasikan karena kenapa saya sudah memiliki beberapa pengalaman di mana kemarin sedikit bercerita saya memberanikan diri untuk meminta surat rekomendasi dari Pak Rektor di mana saya tidak kenal ataupun saya tidak pernah diajar oleh Pak Rektor secara langsung. Mungkin beliau juga tidak mengenal saya, jadi isi dari surat rekomendasi itu dan beliau kemarin diwakili oleh Ibu Jamila. Isi surat rekomendasinya hanya saya, Ibu Jamila selaku ini memberikan rekomendasi kepada Syukron untuk mendaftar beasiswa GKS. Hanya seperti itu. Tidak ada nilai spesial yang bisa diambil ataupun tidak ada nilai spesial yang bisa diterima ataupun bisa dilihat oleh si pemberi beasiswa. Oh, ini tidak ada prestasinya di kampus, tidak ada begini. Berbeda dengan orang yang mengenal kita secara keseluruhan dalam artian kalau pemberi beasiswa pemberi surat rekomendasi itu adalah dosen PA kita ataupun dosen yang sudah kita anggap orang tua di kampus ataupun dosen-dosen yang pernah kita lakukan kegiatan bersama misalnya bimbingan skripsi ataupun bimbingan proposal dan juga mungkin untuk teman-teman yang memasuki dunia kerja misalnya ada yang seorang guru, ada yang seorang PNS atau dan polisi atau yang lain-lain, teman-teman bisa meminta surat rekomendasi dari atasan dalam artian atasan tersebut tahu benar siapa Anda dan bisa mendeskripsikan dan menyebutkan kelebihan-kelebihan Anda agar surat rekomendasi itu dapat menunjang keberhasilan pendaftaran beasiswa Anda. Mungkin sedikit yang patut digarisbawahi bahwa pemberi rekomendasi yang bagus itu adalah orang-orang yang bisa menjelaskan siapa Anda sebenarnya agar si pemberi beasiswa dalam artian pihak LPDP memiliki gambaran tersendiri bahwa sebenarnya Syukron seperti ini karena pemberi rekomendasinya menjelaskan bahwa Syukron seperti ini. Apalagi sedikit tambahan juga, apalagi jika pemberi surat rekomendasi itu adalah orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang penting, misalnya dia adalah seorang rektor, dia adalah seorang kaprodi, dia adalah seorang dekan, dia adalah seorang pembina organisasi, dia seorang PNS atau profesor dan lain-lain. Hal itu juga dipertimbangkan oleh pihak pemberi beasiswa. Dalam artian prestasi si pemberi beasiswa juga salah satu alat mengukur bahwa surat rekomendasi itu bagus atau tidak. Selanjutnya, ini sedikit penjelasan tentang personal statement yang kemarin cara penulisannya karena kemarin saya sendiri sempat menulis dan menginput personal statement saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Ada beberapa juga teman-teman yang tidak menulis personal statementnya. Di sini kemarin saya menulis personal statement, di mana personal statement itu kita bebas untuk menuliskan apa saja tentang diri kita. Akan tetapi di sini saya tuliskan ada 6 hal yang saya sendiri tuliskan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Ini bukan dari ini bukan poin-poin yang disediakan oleh LPDP, akan tetapi ini adalah poin-poin yang saya gunakan sendiri untuk menulis personal statement saya. Yang pertama itu saya menjelaskan siapa saya, dari mana keluarganya, pendidikan dan lain-lain. Yang kedua adalah apa yang pernah saya lakukan, misalnya saya pernah menjadi seperti ini di salah satu organisasi, saya pernah memasuki kegiatan seperti ini di salah satu organisasi, saya pernah menjadi volunteer di suatu daerah dan lain-lain. Selanjutnya apa yang akan Anda lakukan nantinya ketika Anda kuliah. Dalam artian kenapa saya memasukkan ataupun kenapa saya menuliskan hal tersebut di personal statement saya, karena saya ingin menunjukkan kepada pihak LPDP
bahwa saya memang benar-benar telah siap untuk kuliah, karena saya telah menuliskan tujuan saya untuk kuliah. Karena nantinya misalnya saya menjelaskan bahwa saya akan mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Kenapa saya mengambil program pendidikan bahasa Inggris? Karena bla 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 bla. Dan saya juga saya juga masukkan kenapa saya memilih kampus tersebut, karena di kampus tersebut ada mata perkuliahan yang tidak ada di kampus lain dan lain-lain. Singkatnya kita mempelajari tentang tujuan ataupun tentang tentang jurusan yang akan kita ambil nantinya. Kita mempelajari lebih dalam, termasuk juga kita mempelajari kampus yang akan kita tuju nantinya. Lalu kita menuliskan di personal statement tersebut. Selanjutnya saya juga menuliskan tentang poin apa output dari pendidikan saya. Kenapa saya memasukkan poin tersebut? Karena saya ingin bahwa pihak LPDP benar-benar tahu bahwasanya saya diberikan dana bantuan untuk pendidikan S2 tanpa merugikan pihaknya manapun, dalam artian saya diberikan dana karena saya benar-benar tahu output saya akan seperti ini, nanti saya akan melakukan seperti ini, nanti saya akan melakukan seperti ini, sehingga mungkin saya beranggapan untuk pihak LPDP mereka saya berharap untuk pihak LPDP beranggapan supaya saya nantinya bisa lebih meyakinkannya untuk memberikan saya beasiswa LPDP tersebut. Bahwasanya pembelajaran ataupun dana pendidikan yang mereka berikan itu tidak terbuang sia-sia dan akan memberikan output untuk daerah saya, diri saya, ataupun mungkin untuk Indonesia. Selanjutnya pengalaman yang berhubung ataupun pengalaman yang relate dengan studi kita, dalam artian saya juga menuliskan beberapa pengalaman yang berhubungan dengan studi yang saya ambil. Misalnya karena studi yang akan saya ambil nantinya adalah seorang guru pendidikan bahasa Inggris, saya menuliskan pengalaman bahwa saya pernah volunteer di salah satu daerah di Lumpur. Hal itu bisa menjadi penunjang bahwa saya sudah memiliki pengalaman menjadi seorang guru volunteer di output ataupun hal yang sudah realisasikan karena saya sudah melakukan hal tersebut pada saat saya kuliah S1 dulu. Selanjutnya adalah kesimpulan tersendiri. Mungkin teman-teman bisa menuliskan di situ tentang motivasi teman-teman ataupun kata-kata yang membuat teman-teman semangat, dan juga mungkin teman-teman juga bisa sedikit mengangkat prestasi teman-teman, sedikit membanggakan diri teman-teman tanpa terlihat sombong. Dalam artian teman-teman bisa menyebutkan siapa sih diri Anda agar pemberi beasiswa itu yakin dengan Anda ataupun tahu bahwa teman-teman yang pantas diberikan tanpa memperlihatkan ataupun tanpa terlihat sebagai seseorang yang sombong. Selanjutnya esai yang mungkin teman-teman banyak pertanyakan, kalau misalnya teman-teman sudah ada yang pernah mendaftar beasiswa LPDP dan teman-teman pasti pernah menghadapi ataupun kesusahan untuk menulis esai ini, esai komitmen kembali ke Indonesia. Sama halnya dengan esai personal statement yang saya jelaskan sebelumnya. Masing-masing esai yang diberikan oleh LPDP itu minimal penulisannya adalah 1.500 kata dan maksimalnya itu 2.000 kata. Jika melebihi 2.000 kata, maka kita tidak bisa menginputnya, maka penginputan itu akan error. Jadi harus pas 2.000 ataupun pas 1.500. Jika kurang dari 1.500, maka juga penginputannya akan error karena kita disuruh ataupun kita diminta untuk menambah katanya lagi. Beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa pikirkan sekarang untuk menulis komitmen kembali ke Indonesia berdasarkan pengalaman pribadi saya tersendiri. Saya ingin kepada teman-teman tentang hal-hal apa saja yang kemarin saya tuliskan saat menulis komitmen kembali ke Indonesia. Yang pertama itu, apakah penting untuk kita melanjutkan studi kita? Ini adalah hal yang perlu teman-teman tanyakan.
dalam diri teman-teman sendiri. Teman-teman harus tanyakan mulai dari sekarang sebelum benar-benar lanjut untuk mendaftar beasiswa. Apakah pendidikan teman-teman itu nantinya akan penting? Karena kenapa? Memberi berdasarkan sharing juga dengan orang-orang yang telah lulus sebelum saya, bahwasanya LPDP itu maunya orang-orang yang benar-benar serius ataupun tahu tujuannya untuk kuliah. Bukan hanya misalnya teman-teman ingin melanjutkan S2 karena mau mendapatkan gelar, teman-teman mau melanjutkan S2 karena langsung menyebutkan ingin menjadi dosen. Bukan seperti itu yang dibutuhkan, bukan seperti itu yang diminta oleh LPDP. Akan tetapi LPDP itu mencari orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas dan juga memiliki kepentingan ataupun memiliki hal-hal yang memang harus mereka lakukan dan mereka tidak bisa melakukannya ketika mereka mendapatkan gelar S1 saja. Jadi mungkin teman-teman mulai pikirkan dari sekarang, apakah penting saya melanjutkan S2 ataukah S2 saya nantinya hanya menjadi gelar saja tanpa ada kontribusi sama sekali. Karena LPDP juga sangat mengharapkan kepada setiap awardee-nya untuk setelah melakukan ataupun setelah menyelesaikan S2 maka awardee-nya harus kembali dan juga mengabdi kepada Indonesia sesuai dengan bidang pendidikan yang mereka ambil. Selanjutnya, teman-teman juga harus selalu mencari ataupun teman-teman juga harus selalu mengetahui tentang masalah apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Khusus mungkin teman-teman bisa meluas masalah apa yang terjadi di Indonesia, tapi alangkah lebih bagusnya saya sarankan berdasarkan pengalaman pribadi saya, teman-teman alangkah lebih bagusnya mencari ataupun mempelajari masalah apa yang terjadi di sekitar teman-teman. Misalnya di daerah teman-teman yang lulusan bagi yang lulusan peternakan, perikanan, di daerah teman-teman masih kurang pemberdayaan ataupun tentang bisnis perikanan itu ataupun bisnis peternakan itu masih kurang, teman-teman bisa mengangkat masalah tersebut lalu menuliskannya di komitmen kembali ke Indonesia. Dan perlu teman-teman garis bawahi juga bahwa masalah tersebut harus relevan ataupun harus sesuai dengan bidang yang teman-teman ambil. Menuliskan masalah tentang yang terjadi di daerah teman-teman, bahwasanya sampah itu kurang diperhatikan. Lalu teman-teman ingin mengambil pendidikan tentang sastra bahasa Jerman, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Mungkin ada, kita bisa mengkampanyekan sosialisasi peduli lingkungan dengan menggunakan bahasa Jerman, tapi itu mungkin masalah yang tidak patut diangkat masalah yang tidak patut diangkat di komitmen kembali ke Indonesia. Saya komitmen kembali ke Indonesia. Contoh masalah yang relevan untuk teman-teman, misalnya teman-teman dari pendidikan, backgroundnya dalam pendidikan seperti halnya saya mengangkat di daerah saya itu terjadi suatu masalah yang dari dulu terjadi, dalam artian setelah remaja saya lulus SMP, mereka tidak melanjutkan lagi dan mereka dimiliki untuk langsung bekerja, langsung jadi petani. Mereka tidak memberikan pendidikan sama sekali, dan masalah itu saya angkat dan juga saya jelaskan di slide tersebut. Selanjutnya, seperti halnya tadi saya jelaskan bahwa hubungan masalah Anda dan studi yang akan teman-teman ambil. Selanjutnya, yang perlu teman-teman garis bawahi juga, kita di LPDP itu membutuhkan seseorang yang memiliki output nantinya, bahwasanya mereka tidak rugi mengeluarkan dana pendidikan ratusan juta teman-teman, tetapi teman-teman tidak memiliki kontribusi sama sekali. Jadi teman-teman bukan hanya mengangkat suatu masalah yang terjadi di daerah teman-teman, tetapi teman-teman juga harus menjadi seseorang yang dapat ataupun mengambil bagian untuk merubah masalah tersebut sesuai dengan pendidikan ataupun background pendidikan yang teman-teman nanti akan ambil. Jadi mungkin ini beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman
pikirkan mulai dari sekarang, karena nantinya saya juga melihat dari pendaftaran tahun-tahun kemarin, isi dari komitmen kembali ke Indonesia itu hampir mirip atau bahkan sama setiap tahunnya. Jadi teman-teman mulai sekarang, jika teman-teman memang memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk mendaftar beasiswa di LPDP, maka alangkah lebih baiknya jika teman-teman mulai melakukan ataupun mulai menulis sedikit demi sedikit tentang hal-hal yang telah saya jelaskan tadi. Ini mungkin ada tips sedikit dari saya dan juga hal yang saya lakukan ketika saya menulis esai. Hal yang pertama untuk teman-teman, ini tips pribadi saya ataupun hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah revisi tulisan Anda paling tidak 3 kali. Jadi kemarin juga saya melakukan bukan hanya 3 kali, saya bahkan mungkin beberapa kali 5-6 kali untuk revisi tulisan saya, dalam artian memperhatikan apakah kata-katanya sudah bagus, apakah titik komanya sudah baik dan benar, apakah ada kalimat yang kurang, apakah penjelasan saya jelas atau tidak, apakah kalimatnya tersambung atau tidak. Semua hal aspek tersebut harus kita perhatikan. Dan juga minta pendapat atau kritik dari orang lain dan kemudian periksa lagi tulisannya. Ini juga hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan pernah malu untuk meminta orang lain untuk mengkritik ataupun membaca tulisan Anda. Dalam artian kita meminta bantuan kepada orang lain, orang-orang yang benar-benar bisa membantu teman-teman untuk menulis esai yang baik. Seperti halnya kemarin saya memiliki pengalaman, sedikit sharing kepada teman-teman, saya meminta kepada beberapa orang untuk mengoreksi esai saya, baik itu orang tua saya sendiri, saya minta beliau untuk mengoreksi tulisan saya, senior saya yang kemarin kuliah di Amerika, saya juga meminta beliau untuk mengoreksi tulisan saya, apakah grammarnya sudah baik dan tidak. Setelah itu kita beralih ke tes kedua, tahapan kedua. Mungkin hanya beberapa hal tadi yang menurut saya penting untuk teman-teman perhatikan di tahapan seleksi berkas. Hanya beberapa hal tersebut yang harus teman-teman perhatikan dengan sangat teliti dan juga serius untuk menulis hal tersebut. Setelah teman-teman dinyatakan lulus pada tahapan seleksi berkas ataupun administrasi, teman-teman akan diberikan email dan akan diarahkan untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes substansi akademik dan kebangsaan, di mana tes ini biasanya diadakan 1 atau 2 minggu setelah tes berkas seleksi berkas selesai. Saya juga mengatakan bahwa ini adalah tahapan tersulit. Welcome to the hardest stage. Tahapan tersulit karena kenapa? Dari setiap tahun pendaftaran beasiswa, kita ambil saja contoh angkatan saya kemarin, angkatan 2021, yang mendaftar dan lolos beasiswa, lolos tahap berkas itu ada 6.000-an orang. Ada sekitar 6.600 orang yang lulus seleksi berkas, dan setelah menghadapi tes substansi akademik yang lolos hanya 1.600-an. Jadi lebih dari 70% orang gagal di tes akademik. Karena kenapa? Mungkin nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi teman-teman juga harus sangat-sangat perhatikan tes ini, karena tes ini adalah tes yang paling sulit nantinya ketika kita mendaftar beasiswa LPDP. Sistem, kita lanjut saja. Sistem seleksi substansi akademik dan kebangsaan itu mungkin teman-teman di sini kalau ada yang pernah mendaftar PNS, ASN, mendaftar polisi, tentara dan lain-lain, mungkin teman-teman tidak bakalan terlalu kesulitan dalam hal tes ini, karena nantinya teman-teman akan melakukan tes yang hampir mirip dengan tes tersebut, dan juga teman-teman akan dihadapkan oleh beberapa soal yang mungkin teman-teman pernah lewati di tes-tes yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, tes pendaftaran CPNS, P3K, polisi, tentara, dan lain-lain.
tesnya hampir mirip, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakannya, sehingga ada beberapa hal yang tidak dimasukkan di LPDP dan ada beberapa hal juga yang ditambahkan oleh LPDP. Kita bahas tentang passing grade. Untuk lolos dari tahapan ini, mungkin kami sendiri, saya sendiri tidak mengetahui passing grade yang yang benar-benar akurat untuk lolos dari beasiswa, lolos seleksi akademik ini. Akan tetapi berdasarkan diskusi dan juga berdasarkan riset dengan teman-teman yang lain, bahwa orang-orang yang lulus di seleksi substansi akademik itu adalah mereka yang bisa menyelesaikan ataupun menjawab benar soal dari setengah lebih satu dari soal-soal yang diberikan. Dalam artian, jika teman-teman diberikan soal 50, maka teman-teman harus benar minimal 26 soal lewati passing grade tersebut. Akan tetapi hal ini masih menjadi rahasia dari pihak LPDP tersendiri. LPDP tidak menentukan, tidak pernah mengatakan bahwa kalian harus melewati 51% baru lolos. Akan tetapi ini hanya berdasarkan hasil diskusi dari para awardee, bahwa kalau kita ingin aman pada tahapan seleksi ini, kita harus menyelesaikan soal ataupun mengerjakan soal minimal benar setengah dari soal tersebut. Akan tetapi untuk sistem lulus tidaknya, LPDP lah yang menentukan, dan tidak ada bocoran sama sekali tentang passing grade tersebut. Bisa jadi tahun ini turun 40, bisa jadi tahun ini turun 60%, hanya LPDP yang tahu dan Tuhan. Selanjutnya, soalnya itu berdasarkan tahun-tahun kemarin dan juga tahun 2021, soalnya itu ada terbagi 3. Yang pertama adalah verbal, numerik, dan yang terakhir adalah penalaran, di mana soal ini terdiri dari beberapa jenis soal yang terbagi lagi. Akan tetapi secara gambaran besar, soalnya itu ada 60 soal. Yang pertama soal bagian verbal, di mana soal bagian verbal itu ada 30 soal. Selanjutnya numerik. Di numerik ini juga terbagi-bagi, ada aljabar, deret, lingkaran, dan lain-lain. Sama halnya mungkin kalau teman-teman kena seleksi TPA, tes potensi akademik, tesnya mirip-mirip dengan tes LPDP, di mana tes numerik itu ada 15 nomor. Selanjutnya penalaran atau penyelesaian masalah itu juga ada 15 nomor, di mana penyelesaian masalah ini juga ada beberapa macam soal di dalamnya. Misalnya kita diberikan suatu teks bacaan, lalu kita harus mencari penyelesaian masalah dari soal tersebut. Jadi total soal dari tes substansi akademik itu ada 60 soal, dan waktu pengerjaannya itu cuma 2 jam 120 menit. Jadi teman-teman memang harus benar-benar memanfaatkan waktunya, karena selesai tidak selesai, jika waktu sudah habis, maka teman-teman akan log out dari dari pengerjaan tersebut. Dan juga sedikit tambahan untuk teman-teman sekalian, tahun kemarin adalah tahun pertama LPDP mengadakan seleksi akademik, seleksi substansi akademik secara online. Jadi teman-teman juga harus harus waspada ataupun harus mempersiapkan diri teman-teman mulai sekarang. Jangan sampai keadaan sudah kembali normal dan LPDP mengadakan seleksi substansi akademik itu bukan lagi online, akan tetapi ditentukan di setiap daerah. Biasanya kalau kita bercermin dari tahun-tahun yang lalu, mulai dari tahun 19 dan seterusnya, LPDP itu membagi tempatnya menjadi 4 tempat, di mana bagian Indonesia Timur itu tesnya di Makassar, bagian Jakarta, bagian Indonesia bagian Tengah mungkin di Jakarta, dan lain-lain seperti itu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri, jangan terlalu berharap bahwa semua tes LPDP itu online. Akan tetapi kalau keadaan nantinya sudah kembali membaik, Indonesia sudah pulih dari corona, bisa saja LPDP melakukan tes ataupun seleksi substansi akademiknya secara offline lagi, seperti halnya tahun-tahun kemarin.
Dan juga di sini saya tidak masukkan untuk tes seleksi kebangsaan karena kenapa? Seleksi kebangsaan itu kemarin terkhusus angkatan 2021 tesnya itu tidak ada unsur penilaian, akan tetapi LPDP hanya menjadikannya suatu bahan evaluasi untuk melihat apakah memang kita memiliki jiwa jiwa nasionalisme yang tinggi ataupun cinta Indonesia. Jadi soalnya itu ada 30 nomor dan kita diberikan waktu juga, akan tetapi soalnya itu bukan, kemarin saya sedikit bercerita soal tentang seleksi kebangsaan itu bukan ada yang beranggapan bahwa undang-undang lah ini dan itu, bukan. Tesnya itu cuma seperti hanya tindakan, misalnya tadi kita memiliki tetangga yang non-Islam, mereka melakukan kegiatan Imlek, mereka melakukan kegiatan tahun baru, apa tindakan yang akan kita ambil terhadap tersebut. Soalnya mirip seperti itu, hanya berupa soal tindakan benar orang-orang yang terlalu ya bisa dikatakan agamis dan lain-lain. Kita tidak memiliki sifat toleran dan lain-lain. Selanjutnya, setelah mengikuti tes seleksi akademik, substansi akademik, teman-teman akan beralih ke tahapan terakhir, di mana tahapan ini bisa dikatakan bahwasanya kalau teman-teman sudah lolos dari seleksi substansi akademik, bisa dikatakan bahwa teman-teman sudah 70 bahkan 80% sudah lulus LPDP. Karena kenapa? Di tahapan seleksi wawancara ini nanti saya akan jelaskan juga, kita hanya mengulang apa yang pernah kita tulis di seleksi berkas dan tidak ada tes kayak hitung-hitungan dan lain-lain. Kita hanya menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan yang diberikan. Sistem seleksinya itu seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman jangan terlalu berharap bahwa semua tes LPDP itu akan diadakan online. Bisa saja tahun ini diadakan offline. Jadi teman-teman persiapkan diri teman-teman dengan baik. Baik itu teman-teman mempersiapkan diri online ataupun untuk offline, dan nantinya semua ketentuan itu tentang proses seleksinya hanya di tangan LPDP sendiri. LPDP yang menentukan sistem penerimaan ataupun sistem seleksi wawancaranya. Dan juga untuk sedikit informasi kepada teman-teman bahwasanya orang yang akan menginterview kita atau yang menjadi interviewer di seleksi substansi akademik, di seleksi wawancara ini ada 3 orang. Yang pertama adalah expert ataupun orang yang ahli di bidang yang kita ambil. Misalnya saya mengambil pendidikan bahasa Inggris, maka orang yang mewawancari saya adalah profesor di bidang pendidikan, baik itu misalnya pendidikan bahasa Inggris dan lain-lain. Yang jelas beliau sangat paham tentang apa itu pendidikan. Misalnya teman-teman ingin melanjutkan beasiswa S2 mengambil hukum, maka yang mewawancarai teman-teman adalah profesor di bidang hukum. Dan juga begitu pun dengan jurusan-jurusan lain. Jadi yang mewawancarai teman-teman adalah benar-benar orang yang paham di bidang tersebut. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar dan juga harus benar-benar menguasai tentang bidang apa yang teman-teman akan ambil. Pewawancara kedua adalah orang psikologi, orang yang tahu membaca raut muka dan lain-lain. Jadi saya sarankan kepada teman-teman jangan di tahapan seleksi wawancara jangan pernah membuat-buat suatu misalnya teman-teman mengambil pengalamannya orang lain, menceritakannya pengalaman orang lain, karena orang psikologi sangat tahu kalau kita sedang berbohong. Dan kalau kita kedapatan berbohong, maka kita secara langsung akan dinyatakan gugur oleh LPDP. Jadi teman-teman harus benar-benar menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, dan apa yang akan Anda lakukan. Jangan pernah mengambil pengalaman orang lain, jangan pernah menuliskan pengalaman orang lain, jangan pernah mengada-ngada tentang sesuatu hal yang tidak pernah Anda lakukan, karena jikalau hal tersebut diketahui oleh orang psikologi yang mewawancari kita, maka kita akan langsung dinyatakan gugur
dan mungkin akan lebih buruk lagi jika wawancaranya offline, maka kita akan langsung dinyatakan oleh orang psikologi tersebut. Tidak perlu menunggu waktu, misalnya menunggu waktu sampai beberapa hari pengumuman wawancara, akan tetapi pihak psikologi langsung akan menentukan bahwa Anda tidak berhak untuk menerima beasiswa LPDP. Dan orang ketiga yang mewawancarai kita ataupun orang yang hadir pada saat sesi wawancara tersebut adalah orang LPDP, baik itu baik itu pegawainya ataupun bagian keuangan dan lain-lain. Nah, mereka juga ikut andil dalam prosesi wawancara tersebut dan melihat orang ataupun melihat kita apakah kita memang benar-benar layak untuk menerima beasiswa dan lain-lain. Jadi teman-teman harus ingat dengan baik-baik bahwa seleksi wawancara itu bisa dikatakan paling mudah, tapi juga teman-teman ini bisa beresiko sangat fatal jika teman-teman tidak menjalankan ataupun tidak melakukannya dengan baik. Di sini saya menuliskan sedikit strategi untuk teman-teman yang insya Allah nantinya akan sampai di tahap wawancara. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari ataupun teman-teman antisipasi mulai dari sekarang, yaitu teman-teman harus menguasai esai dan biodata teman-teman, karena pihak wawancara itu mereka memberikan pertanyaan berdasarkan tentang apa yang Anda tulis. Mereka hanya mungkin meminta klarifikasi ataupun meminta Anda untuk menjelaskan tentang apa yang Anda tulis. Misalnya teman-teman pernah juara 1 tingkat kabupaten, mereka hanya menanyakan bagaimana bisa begini, kenapa bisa juara 1, di mana lomba dan lain-lain, coba ceritakan pengalamannya dan lain-lain. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai dan juga tahu tentang apa yang Anda tulis, karena saat wawancara nantinya teman-teman tidak boleh membaca ataupun tidak boleh meletakkan buku di depan teman-teman, dan karena kita diwawancarai harus fokus dengan wawancaranya, fokus menjawab dan tidak boleh membaca. Selanjutnya, cari tahu tentang masalah apa yang terjadi sekarang, karena biasanya juga wawancara menanyakan tentang misalnya kita mendaftar di bidang pendidikan, si wawancara bertanya tentang kamu tahu masalah apa yang terjadi sekarang di bidang pendidikan. Itulah kenapa kita harus selalu mempersiapkan diri kita dan mencari tahu setidaknya beberapa informasi tentang masalah yang terjadi sesuai dengan bidang pendidikan yang akan kita ambil. Misalnya kita ingin mengambil bidang pendidikan hukum, maka kita harus mengetahui tentang masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, baik itu kesenjangan hukum dan lain-lain. Jadi teman-teman harus banyak-banyak mencari informasi sebelum melakukan wawancara tersebut untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak Anda harapkan akan keluar. Selanjutnya juga latihan dan simulasi. Teman-teman juga harus selalu latihan. Saya juga kemarin beberapa kali simulasi dengan orang-orang yang sudah lebih dulu melewati tahapan ini. Jadi saya kemarin melakukan simulasi dengan berbagai macam orang. Saya sok kenal dengan mereka dan juga saya meminta mereka untuk mewawancarai saya sesuai dengan pengalaman mereka. Misalnya saya minta orang yang sudah lulus tahun 2019 untuk mewawancarai saya sesuai dengan apa yang diwawancarakan kepada mereka. Saya meminta kepada orang-orang yang lulus 2018 untuk mewawancarai saya sesuai dengan apa yang mereka apa yang mereka dapat saat wawancara, sehingga saya bisa memiliki beberapa gambaran tentang bagaimana wawancara tersebut, sehingga saya bisa lebih mempersiapkan diri saya pada saat seleksi wawancara. Selanjutnya ini sendiri yang saya lakukan, banyak-banyak refreshing dan desain. Karena kenapa kita akan melakukan seleksi wawancara, kita harus lebih enjoy untuk menjelaskan. Kita tidak boleh tertekan, kita tidak boleh gugup, kita tidak boleh memiliki beban untuk pada saat seleksi wawancara. Jadi kita harus membuang beban-beban itu sebelumnya, lalu menjelaskan tentang apa-apa saja yang memang harus kita jelaskan. Selanjutnya mungkin 2 slide terakhir kalau tidak salah.
tips untuk mendaftar beasiswa LPDP. Ini tips dari saya sendiri untuk teman-teman sekalian yang benar-benar serius untuk mendaftar beasiswa LPDP. Alangkah lebih baiknya untuk teman-teman memikirkan kembali tentang niat teman-teman mendaftar beasiswa. Apakah memang teman-teman mendaftar beasiswa karena keinginan sendiri? Apakah teman-teman mendaftar beasiswa karena didorong atau dipaksa oleh orang lain? Apakah teman-teman mendaftar beasiswa apakah karena hanya ingin ikut-ikutan dan lain-lain? Karena kenapa niat ini nantinya akan benar-benar menentukan proses Anda dalam seleksi. Karena kenapa? Orang yang memiliki niat keinginannya sendiri untuk mendaftar beasiswa, mereka akan lebih siap dan mereka akan lebih mencari informasi, mereka akan lebih serius melakukan tesnya karena mereka sendirilah yang mau. Berbeda dengan orang yang didorong ataupun orang yang dipaksa untuk mendaftar beasiswa ataupun orang yang ikut-ikutan untuk mendaftar beasiswa, maka mungkin bisa dikatakan cara mereka ataupun cara mereka mencari informasi mungkin hanya setengah-setengah dan tidak mencari ataupun tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya tujuan teman-teman juga harus memikirkan dari sekarang tujuannya untuk mendaftar beasiswa itu apa? Apakah teman-teman hanya ingin ikut-ikutan, apakah dan lain-lain? Karena juga dalam artian seperti ini singkatnya, kalau teman-teman tidak tahu tujuannya untuk mendaftar beasiswa, apakah orang lain akan memberikan kita dana? Maksudnya orang kita tidak tahu, tujuan kita tidak jelas, kita mau jadi apa nantinya, kita ingin melakukan apa nantinya. Apakah orang akan dengan baik hatinya, dengan ikhlasnya akan memberikan kita sesuatu dana pendidikan tanpa mengetahui apa output ataupun apa manfaat dari pendidikan kita nantinya. Seperti halnya mereka hanya membuang-buang duit, membuang-buang uang tanpa mengetahui tujuan yang jelas dari Anda. Jadi teman-teman juga harus benar-benar mempelajari ataupun menanyakan kepada diri Anda bahwa tujuan saya mendaftar beasiswa, tujuan saya melanjutkan pendidikan itu apa. Selanjutnya juga kepentingan ataupun urgensi dari pendidikan Anda. Apakah teman-teman rasa bahwa melanjutkan pendidikan teman-teman itu memang penting atau tidak? Karena kenapa? Teman-teman juga akan dinilai nantinya keseriusannya dan kepentingan teman-teman, pentingnya melanjutkan pendidikan teman-teman juga nantinya akan tertuai di SI teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki cukup argumen ataupun tidak memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan studi, maka teman-teman juga bisa dikatakan masih lemah dalam penulisan esai nantinya. Dan yang terakhir, perbanyak berdoa. Teman-teman kalau misalnya niatnya sudah baik, sudah memiliki tujuan yang jelas dan memang pendidikan teman-teman ini penting untuk dilanjutkan, maka insya Allah dengan doa yang baik, doa dari kedua orang tua dan doa dari teman-teman serta keluarga sekitar, insya Allah teman-teman akan diberikan jalan yang mudah dan juga akan diberikan yang terbaik. Oke, mungkin itu sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melalui semua tahapan seleksi, teman-teman sudah dinyatakan sebagai awardee LPDP dan mendapatkan email selamat Anda telah lulus seleksi wawancara, itu menandakan bahwa teman-teman sudah menjadi awardee LPDP dan dana pendidikan teman-teman mulai dari A sampai Z akan ditanggung oleh pihak LPDP. Jadi tugas teman-teman ketika sudah menerima beasiswa LPDP itu tugasnya hanya belajar. Jadi LPDP melarang setiap awardee-nya untuk bekerja. Karena kenapa? Karena LPDP sudah menanggung dari A sampai Z. Misalnya teman-teman seorang PNS, maka teman-teman diminta untuk cuti dalam alasan pendidikan, melanjutkan pendidikan dan lain-lain. LPDP tidak sangat melarang awardee-nya untuk bekerja, dan sedikit info saya dapat bahwasanya ketika kita lulus LPDP dan kita kita kuliah sambil kerja, maka kalau itu diketahui oleh pihak LPDP maka beasiswa kita akan dicabut.
sedikit quotes dari saya adalah never stop to learning because life will never stop to teach you. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Untuk teman-teman yang memang masih memiliki semangat untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan kita. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan mungkin bisa diserahkan kepada host ataupun moderator pada sore hari ini. Jadi sekian. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Oh, siap Kak. Ya, jadi itu tadi pemaparan materi disampaikan oleh Kak Syukron tentang teknisi bagaimana sih mendaftar LPDP itu sendiri. Sudah tadi jelaskan yang pertama mungkin semuanya, yang pertama tentang tahap administrasi, kemudian yang kedua wawasan kebangsaan, kemudian yang ketiga tentang interview. Nah, jadi ini yang disampaikan tadi bukan cuma sebatas teori, tapi sudah menjadi aplikasi atau sudah dialami. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman beruntung yang hadir pada kesempatan ini. Ya, kita sharing pengalaman lah dari salah satu pemateri kita. Jadi pada kesempatan ini saya tidak buka pertanyaan, mungkin terakhir Pi. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada pemateri kedua, Kak Arwan, yang membahas tentang apa sih itu LPDP. Sebetulnya Kak Arwan yang pertama, tapi ya ada kesalahan teknis. Ya, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Kak Arwan untuk menjelaskan apa sih itu LPDP. Ya, mungkin kepada Kak Arwan. Sebelumnya boleh ya saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Tidak usah dibaca. Ya, Oke. ini nama Arwan. Ya, kemudian alamat Jalan Poros Kulo, Dusun Mario. Ya, orang Sidrap kayaknya ini. Nah, kemudian pendidikan terakhir, ya seperti tadi pemateri pertama, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam. Nah, jadi mungkin langsung saja saya persilakan kepada pemateri kita untuk menjelaskan materinya. Kepadanya silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengar ya suara saya? Iya Kak. Oke. Video juga kelihatan? Ada PowerPoint-nya? Iya Kak, kelihatan. Oke. Sebenarnya mungkin tadi ada salah teknis ya. Pertama sebenarnya itu saya bagian introduksi LPDP untuk pengenalan LPDP. Mungkin yang ikut di sini mungkin maba ya. Maksudnya di antara semester 8, semester 7 gitu. Oke ya teman-teman, langsung saja bahwa tujuan dari apa yang akan saya sampaikan kali ini adalah untuk memberikan teman-teman pengenalan bahwa LPDP itu seperti ini. Mungkin di antara kita atau ada yang bertanya apa sih itu LPDP, atau juga mungkin ada yang bertanya susah nggak ya nanti daftar LPDP. Mungkin ada juga yang bertanya atau mungkin masih ragu-ragu untuk daftar LPDP. Jadi tujuan yang akan saya sampaikan adalah meyakinkan kalian untuk daftar LPDP. Oke, yang pertama teman sekalian, apa itu LPDP? Jadi kalau kita kaji, lembaga LPDP itu merupakan lembaga resmi dari pemerintah. Bahkan kadang juga disebut bahwa LPDP itu adalah beasiswa Republik Indonesia. Kenapa? Karena memang resmi di bawah naungan pemerintah. Kalau kita bisa lihat itu sama dia dengan beasiswa Kemendikbud. Jadi beasiswa LPDP itu satu rumah dengan beasiswa Kemendikbud. Cuma dia beda pintu. Kalau LPDP itu dia fokusnya ke magister dan doktoral. Kalau cepat bilang ya. Oke. Teman-teman sekalian bahwa LPDP ini didasari oleh Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya itu 20% dari anggaran negara itu, ini minimal ya, 20% itu adalah dialokasikan di pendidikan. Juga merupakan interpretasi cepat sekali ya. Oke. Mungkin karena waktu kali ya. Oke, saya lambatkan sedikit ya. Teman-teman sekalian, LPDP itu sebenarnya adalah beasiswa resmi dari pemerintah. Kenapa? Karena sudah dijelaskan bahwa dana pendidikan kita itu di Indonesia itu minimal itu 20% ke APBD
ke APBN untuk pendidikan. Maka ini juga merupakan manifestasi dari pasal kita ya, pasal 31 Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak atas pendidikan rakyatnya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita daftar LPDP itu, kita itu sebenarnya mengambil hak kita sebagai warga negara. Oke, dipaham teman-teman? Ya. Jadi saya mau meyakinkan teman-teman bahwa beasiswa LPDP itu bukan beasiswa untuk bersaing, bukan. Tapi beasiswa untuk memantaskan kita apakah kita berhak untuk diberikan dana untuk negara untuk melaksanakan sebuah dan kewajiban sebagai pelajar Indonesia. Jadi teman-teman, saya garis bawahi adalah mendaftar LPDP itu sebenarnya kita untuk mendapatkan hak kita untuk belajar. Jadi teman-teman mungkin ada yang bingung mau kuliah S2 mungkin atau S3 itu daftar LPDP karena memang sudah diberikan wadah oleh pemerintah bahwa yang mau kuliah ini, ya yang mau kuliah ini silakan. Tapi tidak mesti kan langsung diberikan begitu saja. Ada yang namanya seleksi bahwa untuk mengukur apakah betul-betul teman itu niat untuk melanjutkan pendidikan. Oke, dipaham ya? Oke. Yang kedua, teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa kita itulah negara besar. Negara yang terdiri dari 270 juta populasi. Makanya beasiswa kita itu diadakan penyaringan. Supaya betul-betul menyeleksi siapa sih yang betul-betul mau kuliah gitu. Kemudian sedikit kita intermezzo terkait pendidikan di Indonesia. Teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman kita ini yang kuliah ini sangat bersyukur. Kenapa? Orang yang menempuh pendidikan S1 di Indonesia itu hanya 9%. Jadi kalau mau kita bandingkan itu 1:11. Sedangkan orang yang menempuh pendidikan S2 itu hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia. Hanya 0,4%. Kalau mau dibandingkan itu 1:250. Jadi di antara 250 yang penduduk Indonesia itu hanya ada satu yang melanjutkan studi S2. Lebih-lebih lagi kalau S3. S3 itu hanya sekitar 0,4%. Jadi hanya ada satu dari 2.500 penduduk Indonesia yang bisa mampu untuk melanjutkan studi S3-nya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita daftar LPDP itu, kita mendapatkan privilege yang tidak didapatkan oleh orang lain. Kenapa? Kalau dibandingkan itu, kalau kita menjadi salah satu award LPDP, kita itu mendapatkan perbandingan kita itu 1:10.000. Jadi hanya sedikit sebenarnya orang-orang yang tahu itu beasiswa LPDP. Nah, oke, dari slide ini sebelum kita ke slide ini, saya mau menyimpulkan teman-teman bahwa LPDP itu adalah beasiswanya kita. Saya mau mengajak teman-teman bahwa LPDP itu bukan beasiswa yang yang menakutkan untuk kita ikuti, bukan beasiswa yang susah untuk ditaklukkan. Kenapa teman-teman? Baiknya LPDP ini dia tuh kasih klasifikasi, di mana misalnya afirmasi, di mana jalur PTUD, di mana jalur umum, bahkan jalur PNS pun ada. Jadi LPDP ini memberikan jalur yang semua orang itu bisa masuk. Jadi kurang baik apa coba LPDP ini? Maksudnya kurang baik apa itu pemerintah memberikan kita wadah untuk bisa studi selanjutnya gitu loh. Jadi saya harap dari setelah menyaksikan seminar ini, saya harap teman-teman itu yakin untuk daftar LPDP. Kenapa? Kalau kalian daftar sesuai dengan jalurnya, insya Allah itu akan diterima. Kalau kalian sudah daftar tahap pertama itu, tahap kedua itu insya Allah akan lancar. Kenapa? Belum ada sampai sekarang itu passing grade-nya, tidak ada. Jadi itu rahasia LPDP. Jadi yang penting kalian itu daftar sesuai dengan jalurnya kalian. Pokoknya klasifikasi sebenarnya itu saya masuknya di mana gitu loh. Apakah saya masuk di afirmasi, apakah saya bisa masuk di PTUD. PTUD itu kan perguruan tinggi utama dunia ya. Apakah saya bisa masuk di jalur reguler misalnya. Oke, kita masuk di materi kedua yaitu siapa sih yang dicari LPDP. Oke, teman-teman sedikit bocoran adalah yang paling dicari LPDP adalah sosok karakter yang sosialis atau memiliki jiwa sosial. Mungkin di antara kita yang lolos LPDP itu banyak yang memang selama kuliah itu
dia aktif di kegiatan apa ya? Di kegiatan relawan atau sosial. Maksudnya memang dia dari S1 itu memiliki jiwa untuk sosialis. Ini langsung dari sudut LPDP ya. Yang pertama itu profil siapa sih yang dapat menerima beasiswa LPDP ini, atau siapa sih yang dicari LPDP itu? Yang pertama yaitu memenuhi syarat administrasi. Teman-teman sekalian, saya sangat tekankan bahwa kalau kalian masuk jalurnya yang tepat, perbaiki betul-betul administrasinya. Kenapa? Itu yang sangat ditekankan. Selebihnya itu akan dimudahkan ya. Pertama, saya tekankan bahwa perbaiki jalur masuknya kalian, sesuaikan dengan diri kalian. Kemudian perbaiki administrasinya. Kedua, kemampuan berjejaring global, kemudian kemampuan akademik yang unggul, kemudian keindonesiaan yang kuat. Ini kan nanti ada yang namanya tes kebangsaan kan. Yang kelima itu berjiwa kepemimpinan. Tadi ini sudah dibahas sama Kak Syukran ya. Oke, saya sedikit mereview kembali bahwa di sini teman-teman bahwa LPDP itu saya ulang kembali bahwa saking baiknya negara kita itu memberikan kita itu pintu masuk di mana saja kita bisa masuk gitu loh. Jadi pertama itu beasiswa afirmasi, yang kedua beasiswa targeted group, kemudian beasiswa umum. Perlu teman-teman ketahui bahwa 50% itu atau bahkan 60% itu dana LPDP itu untuk beasiswa afirmasi. Jadi teman-teman yang betul-betul bisa memenuhi kualifikasi afirmasi ini itu berpeluang besar untuk diterima oleh LPDP. Selebihnya itu kalian akan bersaing dengan orang-orang yang masuk di jalur umum dan PTUD. Ini tadi sudah dibahas sama Kak Syukran ya terkait tahap seleksi LPDP. Oke, ini tips mencari beasiswa ya. Pertama, niat. Mungkin ini apa ya, hal yang klise bagi kita, tapi kalau bagi saya itu sangat luar biasa. Kenapa dalam Islam saja itu ada kaidah yang besar yang perlu kita ketahui, innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawah. Jadi orang itu mendapatkan sesuai dengan dia niatkan. Jadi orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita betul-betul niat mau mendapatkan LPDP ini, insya Allah kita akan dapat. Gitu. Yang kedua, terkhusus LPDP ya, kualifikasikan diri kita dengan target beasiswa yang kita cari. Jadi contoh misalnya kita mau apply LPDP misalnya. Apakah saya memenuhi syarat LPDP atau tidak? Jadi kalau tidak, silakan kalian pindah ke Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu biasanya lebih simpel. Jadi dia itu habis dia seleksi administrasi, dia langsung wawancara. Yang ketiga itu jelajahi sumber informasi. Di zaman kita sekarang itu informasi itu sangat tersebar luas teman-teman. Dari kita bagaimana cara apply itu sudah ada di YouTube, bagaimana kita membuat essay itu ada di YouTube. Jadi kembali ke niat tadi. Jadi kalau teman-teman memang niat, saya rasa teman-teman akan mencari informasi itu dengan mudah. Oke, selanjutnya persiapan yang matang. Tentunya saya dengan Kak Syukran itu bukan mengambil LPDP ini dengan 2-3 kita sudah ukur bahwa bulan sekian saya harus punya TOEFL ATP misalnya. Jadi mendaftar beasiswa itu bukan sesuatu yang kita rencanakan dalam singkat, tapi banyak hal-hal yang harus kita siapkan sebelumnya. Kemudian terakhir itu optimis dengan apa yang telah kita rencanakan ya. Oke. Selanjutnya tips beasiswa LPDP dari saya juga ya. Sedikit saya tambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Kak Syukron. Yang pertama, kalau menurut saya adalah yang paling penting adalah sertifikat bahasa teman-teman. Kenapa? Itu sangat menentukan kita salah satu berkas yang paling penting oleh LPDP. Yang kedua itu perbanyak kegiatan sosialnya. Kenapa nanti akan diminta sertifikatnya oleh kalian? Apa saja sih kegiatan yang pernah dilakukan selama kuliah gitu loh. Tidak mungkin kan LPDP mengambil orang-orang yang selama kuliah cuma tidur kampus, atau kakos, kampus tidak. LPDP betul-betul mencari award yang memang punya track record gitu. Apa ya istilahnya? Punya memang jejak bahwa selama S1 itu memang dia
berjiwa kepemimpinan gitu atau berjiwa sosial gitu. Yang ketiga, ini saran saya ya, bagi teman-teman afirmasi khususnya, ataukah yang mungkin dalam benaknya itu 50-50, apakah dia mau studi di luar negeri atau tidak. Saya sarankan teman-teman ambil studi luar negeri. Kenapa? Nanti ketika kalian tidak lolos luar negeri itu akan difasilitasi LPDP untuk kembali ke dalam negeri. Jadi silakan ambil target yang lebih tinggi, tidak apa-apa. Karena kita punya masa tunggu itu 2 tahun, luar biasa. Sangat panjang gitu loh. Ditambah lagi nanti dengan pengayaan bahasa. Jadi nanti itu kita ada masa tunggu 2 tahun, ditambah dengan pengayaan bahasa sekitar 6 bulan. Jadi teman-teman yang memang masih setengah-tengah ambil studi luar negeri itu mending ambil saja jalurnya luar negeri. Nanti belajar bahasanya melalui LPDP akan disediakan kok. Ini ya informasi juga untuk teman-teman yang jalur afirmasi itu akan mendapatkan yang namanya pengayaan bahasa. Jadi tergantung apakah teman bisa mencapai target dalam 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian bagi teman yang mau cepat kuliah nantinya, saya sarankan daftar memang kampus saat ini. Kenapa? Nanti ketika LPDP buka, kalian sudah punya LOE. Jadi setelah langsung kalau dan bukan itu belum punya LOE kemarin ya. Jadi kita masih menunggu sampai saat ini. Jadi teman-teman yang memang mau cepat kuliah nantinya, silakan silakan daftar sekitar bulan-bulan ini kayaknya. Bulan 3 bulan tepat itu kampus sudah buka. Kalau kalian memang nantinya mau cepat kuliah gitu setelah dapatkan beasiswa LPDP ini. Kemudian ini saran juga dari saya pribadi bahwa sebaiknya teman-teman itu ketika rencana mau ambil LPDP itu punya pekerjaan yang lain karena proses LPDP itu sangat lama, sangat membutuhkan kesabaran. Jadi kalau kalian cuma nunggu LPDP ini akan banyak kita akan cepat bosan gitu. Jadi sembari kalian daftar LPDP, sembari juga kalian punya pekerjaan yang lain. Oke, terakhir ingat meraih beasiswa LPDP itu adalah hak kita. Jadi hak kita sebagai warga negara berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan pendidikan. Tinggal kita yang memantaskan diri kita. Apakah saya layak atau mampu bermanfaat dengan hak dan kewajiban yang diamanahkan nantinya. Oke, ingat kebanyakan mereka yang korupsi itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Semoga intelijensi kita selalu bernafaskan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Oke, saya kembalikan ke moderator. Cepat ya? Ya, jadi itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Arwan tentang apa sih itu LPDP. Ya. Jadi saya rasa sangat jelas persoalan pemaparannya tadi. Mungkin selanjutnya saya persilakan untuk dua orang ini saja yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, oke. Satu orang, Mas Lina. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya moderator. Pertanyaan saya pertama, Kak, itu bagaimana adakah rekomendasi yang bisa ditempati untuk belajar tes TOEFL? Kemudian, apakah dalam beasiswa LPDP ini harus sesuai dengan jurusan saya? Sesuai dengan saya waktu S1, misalnya ekonomi, kemudian mau lanjut mendapatkan beasiswa LPDP itu dengan jurusan yang berbeda, seperti itu, Kak. Bagaimana sih pengalaman kakak pemateri selama menjadi mahasiswa di universitas yang kakak tempati sekarang, dan bagaimana pengalamannya selama mendapat semacam suka dukanya lah, Kak. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Syukron, saya kembalikan ke moderator. Kepada siapa ya? Ya, saya rasa tiga pertanyaan. Jadi ya mungkin pertanyaan kedua langsung saja kepada Herawati. Insyaallah ada Kak Hera ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kakak Syukron dan Kakak Arwan yang mau berbagi waktunya untuk kita semua di sini. Semoga berkah hari Jumatnya. Siap, senior. Oke, langsung saja pertanyaannya yaitu tipsnya bagaimana sih cara menyiapkan LOA? Itu kemudian yang kedua tentang surat rekomendasi. Apakah surat rekomendasi itu kita minta kepada dosen-dosen yang ada di kampus atau boleh tidak dari organisasi tertentu meskipun di luar dari kampus kita? Terima kasih. Jadi ada 2 orang penanya, 5 pertanyaan. Jadi mungkin langsung saja. Jadi saya persilakan kepada Kak Syukran. Yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari Haslina tentang pertama itu rekomendasi di mana belajar sehingga bisa dapat TOEFL. Kemudian yang kedua persoalan jurusan. Apakah bisa tidak linear antara S1 dan S2? Kemudian yang ketiga pengalaman menjadi penerima LPDP. Ya, saya silakan. Karena mungkin saya tadi tidak jelas, jadi sekarang saya mendekat mic-nya. Sudah jelas nggak? Oke, jelas Kak. Jadi pertama, rekomendasi tempat belajar TOEFL sebenarnya langsung saya jawab saja. Sebenarnya itu dari pribadi kita sendiri. Karena kenapa sekarang kita sudah berada di era yang sangat terbuka, di mana kita bisa mengakses apapun lewat tangan kita. Kita bisa mendapatkan apapun dengan tangan kita. Kita bisa mengetahui apapun dengan tangan kita. Kalau dari saya sendiri, untuk tempat kursus, jujur saya tidak pernah mengikuti kursus sama sekali. Mungkin karena ada teman-teman yang berpendapat bahwa saya sendiri anak PBI, saya backgroundnya pendidikan bahasa Inggris, jadi saya tidak perlu kursus. Bukan begitu. Akan tetapi saya merasa bahwa kalau saya masih bisa belajar sendiri, maka saya belajar sendiri. Jadi sistem saya belajar kemarin untuk mendapatkan TOEFL yang sesuai dengan skor saya itu adalah dengan mengikuti simulasi-simulasi gratis. Jadi kalau saya mendapatkan simulasi TOEFL gratis di IG, apapun persyaratannya itu, misalnya follow, share, subscribe, like, komen, bagikan, dan lain-lain saya ikuti. Yang jelas saya mendapatkan pengalaman untuk tes TOEFL. Setelah saya mendapatkan pengalaman tes TOEFL, saya mempelajari ataupun saya belajar kesalahan saya di YouTube. Misalnya saya kurang di grammar, misalnya preposition saya kurang, misalnya phrase saya kurang, clause saya kurang. Saya pelajari di YouTube. Apa itu clause, bagaimana cara menentukan clause, bagaimana cara menentukan kata kerja yang baik, bagaimana caranya ini dan itu. Setiap kesalahan saya saat saya tes kemarin, simulasi tes, saya pelajari dengan sendirinya di YouTube. Jadi jujur saya tidak pernah melakukan kursus TOEFL, tapi saya belajar dengan sendiri. Dengan cara seperti tadi, mengikuti simulasi TOEFL gratis dan juga mempelajari kesalahan ataupun hal-hal apa yang kurang dari saya, lalu saya pelajari di YouTube sesuai dengan kemampuan saya. Misalnya hari ini atau jam ini hanya bisa belajar tentang clause, jadi saya hanya belajar clause, besok lagi lanjut. Seperti itu. Selanjutnya, apakah bisa mengambil ataupun melanjutkan studi dengan jurusan yang tidak linear? Jawabannya bisa sekali. Dalam artian ini banyak alumni ataupun banyak worthy LPDP yang melakukan hal tersebut. Bahkan ada yang mengganti jurusannya ketika lulus, seperti halnya teman saya kemarin dari Kendari. Beliau adalah PNS dan guru bahasa Inggris, akan tetapi saat dia mendaftar dia mendaftar LPDP, dia mengambil jurusan bahasa Inggris, akan tetapi pekerjaannya lebih membutuhkan seseorang yang berpendidikan ataupun memiliki pendidikan jurusan manajemen kurikulum. Jadi beliau mengganti dari bahasa Inggris ke jurusan manajemen kurikulum. Akan tetapi
Teman-teman juga tidak boleh asal pindah, misalnya dari matematika, pendidikan matematika mau pindah ke pendidikan bahasa Indonesia. Alasannya karena sulit matematika, jadi mau lari dari takdir. Seperti itu tidak bisa. LPDP tidak menerima hal tersebut. Kalian pindah jurusan karena memang jurusan itu penting untuk masa depan teman-teman. Misalnya jurusan pertamanya bahasa Inggris, akan tetapi masalah di daerah teman-teman kurang ke bisnis. Jadi teman-teman ingin ambil manajemen, teman-teman bisa mengganti jurusan teman-teman dan melanjutkan melanjutkan S2-nya dengan jurusan manajemen bisnis atau MBA. Tapi teman-teman juga mengikut sertakan alasan yang benar-benar kuat, alasan yang benar-benar mengharuskan untuk teman-teman pindah jurusan. Mungkin itu yang singkatnya dari saya, dan bisa ditambahkan oleh Kak Arwan nantinya untuk lebih jelasnya. Dan pertanyaan ketiga, suka dukanya daftar LPDP, saya rasa sih banyak sukanya. Karena kenapa, jujur saya beberapa kali mendaftar beasiswa, dan karena mendaftar beasiswa itu saya mendapatkan banyak teman. Karena kenapa, kemarin saya pernah mendaftar beasiswa ICCR dari India, dan beasiswa itu sangat kurang yang tahu, sangat kurang peminatnya, dan tidak ada orang yang bisa saya tempati untuk bertanya. Jadi saya cari orang di YouTube, orang yang pernah membuat video tentang cara mendaftar beasiswa SDN, lalu saya follow IG-nya, lalu saya chat pribadi, dan alhamdulillah beliau menjawab, lalu saya berteman. Begitulah salah satu sukanya mendaftar beasiswa, kita mendapatkan banyak teman. Dan juga kemarin saya mendaftar beasiswa ditemani oleh Kak Arwan, dan Kak Arwan itu kalau misalnya teman-teman tahu pribadinya bagaimana, pribadinya asik dan juga sangat suka bercanda, jadi suka dukanya seperti itu. Mungkin banyak yang bilang bahwa saya mendaftar beasiswa hanya bercanda dan lain-lain, lebih banyak ketawa dan begini. Akan tetapi dari hal tersebut kami juga sangat benar-benar serius, walaupun kami bercanda mungkin karena untuk menghilangkan ketegangan, menghilangkan stres dan lain-lain, tapi kami benar-benar serius untuk mendaftar beasiswa. Dan setelah dinyatakan lulus, perasaannya pasti sangat senang. Karena kenapa? Kita mengetahui bahwa LPDP adalah salah satu beasiswa terbaik di dunia setelah Fulbright dan lain-lain, beasiswa yang di cover semua pendidikannya, mulai dari meninggalkan rumah sampai rumah semuanya ditanggung. Pasti kita merasa sangat senang, dan bahkan alhamdulillah membuat kedua orang tua saya menangis ataupun terharu bahagia, karena alhamdulillah saya insya Allah nantinya adalah orang pertama di keluarga saya yang melanjutkan pendidikan S2. Mungkin itu singkat bisa ditambahkan oleh Kak Arwan. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi jawaban dari Kak Syukran. Saya rasa saya jelas untuk penanya yang pertama. Mungkin untuk penanya yang kedua, Karwan yang menjawab karena waktu kita dibatasi oleh saat maghrib. Jadi untuk pertanyaan kedua saya persilakan kepada Karwan. Dari Kak Hera ya. Kak Hera masih aktif ya? Oke. Bagaimana sih caranya dapat LOE? Jadi LOE itu sebenarnya surat kita telah diterima oleh perguruan tinggi. Jadi caranya adalah daftar. Jadi caranya daftar di kampus yang kita ingin tuju. Jadi nanti kalau kalian sudah keterima, nanti kalian maksudnya keterima di kampus tersebut, kalian dapat surat keterima itu yang namanya LOE namanya. Jadi surat bahwa saudara lulus di program pascasarjana misalnya, berarti kalian sudah dapat LOE sebenarnya. Nah nanti kalian pakai daftar itu, setelah lulus itu akan langsung kuliah nantinya. Kalau pertanyaan kedua bisa diulang ya, Kak Syaiful? Cek. Masalah pemberi rekomendasi, apakah itu
dosen ataupun orang kampus atau bahkan bisa orang yang kenal kita di luar atau bos kita. Oh, rekomendasi itu yang pertama adalah orang yang betul-betul kenal kalian semenjak kuliah, otomatis penasihat akademik kita kan. Jadi kalau saya sebenarnya rekomendasi kalau kita daftar LPDP itu wajib dia merupakan penasihat akademiknya kita. Dan minimal dia doktor. Itu. Jadi tentang rekomendasi itu yang pertama, yang mengenal sekali kalian otomatis ketua prodi kan, ataukah misalnya kalau kalian memang terkenal di prodi, pasti dikenal sama ketua prodinya. Ataukah yang kedua, penasihat akademiknya. Karena sudah bersama-sama dari awal sampai akhir, tentu banyak yang dia akan tulis nantinya hal-hal yang terkait kalian. Kemudian itu sih, kalau saya minimal doktor. Oke, cukup ya. Dipaham jika Ira? Iya, bagaimana Kak Hera? Masih ada ya Kak Hera? Tambahan sedikit, bagaimana Iya. kalau misalnya kita butuh surat rekomendasi itu juga dari, kan ada beberapa kenalan dari organisasi atau komunitas. Nah, pendirinya itu seorang dokter atau profesor, boleh tidak? Boleh sekali. Jadi saya sarankan itu minimal ada satu penasihat akademiknya kita. Yang lain itu mungkin kalau Pak Bupati juga boleh. Yang penting dia tahu betul kita. Mungkin kita sering melakukan kegiatan sosial mungkin, jadi sehingga kita tuh dikenal sama Pak Bupati misalkan. Jadi yang pertama dia itu merupakan penasihat akademiknya kita, kemudian minimal doktor. Boleh bukan dosen. Oh iya. Thank Tapi yang you. pertama itu harus minimal dosen penasihat akademiknya kita. Yep. Oke, makasih banyak atas infonya, Bu. Iya. Ya, saya rasa sangat jelas tadi yang disampaikan persoalan bagaimana sih dapat LOA, kemudian siapa saja yang bisa menjadi rekomendasi. Jadi untuk teman-teman, ya mungkin cukup kapan di? Siapa tahu masih ada satu gak? Tahu bagaimana? Pemateri bagaimana? Silakan dari host. Satu kali boleh? Oh, iya silakan. Enggak ada. Ya, Oke, tadi. silakan ditutup pengundangan. Oh, tidak ada. Iya. Ditutup aja pun, sudah tidak ada. Ya. Rasa cukup pertemuan kita pada hari ini, dan ini merupakan bukan akhir pertemuan teman-teman dengan kakak yang menjadi pemateri pada hari ini. Ini cuma sebatas pemantik teman-teman untuk bagaimana mengenal apa sih itu LPDP. Kemudian untuk kakak pemateri. Ya, jadi setelah ini mungkin chatnya akan penuh dan sebagainya, mungkin pertanyaan dari teman-teman. Ya, jadi kami mohon bimbingannya kalau misalnya teman-teman ada yang mau daftar, ya jadi mohon bimbingannya untuk bagaimana bisa menjadi salah satu dari penerima LPDP. Nah, kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Forkim yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Semoga kedepannya bisa tetap menjadi wadah informasi dan juga wadah pembelajaran untuk teman-teman. Ya, kemudian yang paling terakhir, ya jadi kita beraplaus kepada pemateri kita pada kesempatan ini. Beliau ini berdua ya merupakan bisa dikatakan lulusan terbaik di kampus kita. Kalau kita melihat, kentar sih suaraku. Cek. Ya, jadi kita beraplaus yang meriah kepada dua pemateri kita. Ya, karena beliau ini pembuka
bagaimana kampus kita mengenal LPDP. Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya tidak ada sama sekali teman-teman atau senior kita yang daftar LPDP, dan alhamdulillah tahun lalu Kasyukuran dan juga Karwan bisa membuka jalur ini, sehingga kita sebagai junior ya bisalah bertanya-tanya persoalan itu. Ya, jadi kami ucapkan banyak terima kasih Kak telah bersama kami. Jadi mungkin itulah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ya, jadi saya tutup. Ya, silakan teman-teman berproses, silakan teman-teman belajar, menggali segala ilmu pengetahuan, karena tidak tahu dari ilmu pengetahuan mana yang akan membuat kita sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nantinya tuh kan teman-teman yang admin silakan share yang recordingnya kalau bisa di YouTube untuk teman-teman untuk lebih jelasnya nantinya.